3, 2, 1. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada video pembelajaran struktur data. Saya Hendriana. Dan saya Dian Anggraini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari seri video sebelumnya pada struktur data. Nah, pada materi sebelumnya kita juga sudah membahas dari fundamental dari pointer atau dasar-dasar dari pointer. Nah, di pertemuan kali ini atau pertemuan kelima kita akan membahas apa nih, Bu Dian? Ya, pada pertemuan kelima ini tentunya kita melanjutkan pembahasan tentang pointer ya. Seperti yang Pak Henry bilang tadi, kalau pointer yang kita pelajari di minggu lalu itu masih yang fundamentalnya, masih yang basic-basicnya aja, pengenalannya aja. Nah, di pertemuan ini kita lumayan agak sedikit rumit karena kita masuk ke alokasi memori ya. Nah, kenapa kita perlu belajar dari alokasi memori ini? Karena pointer ini dia sangat berkaitan dengan sebuah address dari value suatu variabel. Nah, jadi di sini di pertemuan ini kita akan mengetahui macam-macam dari memori, yaitu ada statik dan juga ada dynamic. Nah, untuk mengetahui bagaimana implementasikannya, kita langsung aja coba lihat penjelasan berikut ini. Oke, supaya lebih greget lagi gitu ya codingnya. Walaupun makin sini makin agak sedikit rumit, tapi tetap jangan patah semangat ya. Gitu. Mudah-mudahan terlalu semangat karena ini pointer cukup lumayan rumit, Pak, menurut saya ya. Nggak tahu menurut Pak Henry gimana. karena mungkin kepakai juga seterusnya ya. Dipakai juga sampai akhir dari struktur data mungkin ya. Iya. Gitu. Oke, teman-teman harus nya lebih bertambah ya, karena semakin ke depan pelajaran kita lumayan semakin rumit, jadi semangatnya, effortnya juga harus lebih ditambah lagi biar bisa berpacu. Oke, tetap semangat teman-teman. Oke, kalau gitu supaya mempersingkat waktu, mari kita coding di struktur data kali ini. Oke. Kita lanjutkan pembahasan masih di pointer, karena di minggu lalu kita sudah membahas basic-basic dari pointer, gimana cara mendeklarasikan pointer, mengakses pointer, nge-swap, dan aritmatika di pointer. Nah, di sini kita akan melanjutkan pointer lanjut. Jadi kemarin juga udah sempat dibahas sedikit, tapi belum sempat dipraktekin. Jadi di sini kita coba prakteknya. Baik, pointer ini sangat dekat alirannya dengan alokasi memori. Jadi ketika kita mendengar kata-kata pointer, yang akan terdengar oleh kita yang pertama sekali adalah pointer itu berfungsi untuk menunjuk sebuah address memori gitu ya. Nah, alokasi memori ini ada dua macam memori. Yang pertama itu ada alokasi memori statis, dan yang kedua ada alokasi memori dinamis. Nah, alokasi memori statis adalah alokasi memori yang tidak akan bisa berubah atau sifatnya tetap sampai program berhenti. Sementara kalau alokasi dinamis adalah alokasi memori yang tidak tetap atau berubah-ubah, atau bisa juga kita sebut dia sebagai alokasi memori yang fleksibel ya, karena namanya dinamis. Seperti namanya sendiri ya. Kalau statik itu tetap tidak berubah, kalau dinamik itu berubah-ubah. Nah, sini kita coba bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah alokasi memori statis, di mana alokasi memori ini bersifat statis dan proses pengalokasiannya dilakukan di awal. Nah, biasanya pengalokasian memori ini dilakukan pada sebuah array.
Nah, jadi di sini ada contoh deklarasi array di mana kita mendeklarasikan sebuah variabel array dengan nama bunga dan tipe datanya integer, jumlah elemennya ada 10. Nah, ini artinya adalah jumlah yang digunakan oleh si bunga ini, variabel bunga ini, jumlahnya tetap dan tidak berubah. Namun, ketika program dijalankan, kita hanya menerima inputan sebanyak 3 kali, misalnya. Kan kita sudah memesan nih, kita sudah memesan elemen sebanyak 10 di variabel array ini. Namun ketika dijalankan, ternyata kita hanya menginputkan 3. Nah, berarti kan kalau misalnya 3, jadi kalau kita punya memori seperti ini, ketika kita mendeklarasikan atau mendeskripsikan array ini, maka secara otomatis memori kita akan terbagi menjadi 10 yang akan disiapkan untuk si array bunga ini. Nah, namun ketika prosesnya di running, ternyata kita hanya menginputkan 3, jadi yang keisi hanya 3, yang ini. Jadi masih ada memori yang telah dialokasikan tadi tidak terpakai. Jadi ini yang tidak terpakainya. Masih ada 7 lagi yang tidak terpakai. Nah, ini bakalan kosong ya. Jadi ini tidak bisa dibilang ini tidak terlalu efisien, bahkan cenderung merugikan. Karena apa? Kita sudah memesan 10, tapi kita hanya mengisikan 3, jadi 7-nya itu tidak terisi, itu sedikit akan tidak efisien. Nah, biar solusi untuk agar memori itu efisien digunakan, kita bisa menggunakan alokasi memori dinamis. Nah, pengalokasi memori dinamis ini kita pengalokasiannya ketika dibutuhkan dan mengabaikan ketika tidak digunakan. Dan pada saat pengalokasiannya, teman-teman di sini bisa lihat ada yang baru ya. Di sini ada new integer. Jadi pada saat mengalokasikan memori dinamis, kita dapat menggunakan operator new ini. Tapi ini hanya berlaku di dalam bahasa pemrograman C++. Nah, kalau biasanya teman-teman juga pernah lihat malloc ya, malloc itu tulisannya. Nah, itu sama fungsinya dengan new ini. Tapi kalau malloc itu biasanya digunakan di bahasa pemrograman C. Nah, jadi kalau di C++ kita buka di memori dinamisnya kita gunakan new, dan di C++ itu kita gunakan malloc. Sementara fungsinya sama-sama menyatakan kalau ini alokasinya memori dinamis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya di mana kita mengetahui bahwa variabel pointer bil ini adalah sebuah pointer. Nah, terus diikuti dengan codingnya saja ada new integer. Ini menyatakan bahwa pointer akan memesan atau mengalokasikan sebuah tempat untuk tipe data integer pada suatu memori. Jadi operator new ini akan mencari blok memori yang diinginkan dan menghasilkan suatu alamat. Nah, nantinya ruangan atau blok tersebut akan diisi oleh suatu data yang bertipe integer. Gitu ya. Nah, dari penjelasan program ini, jadi teman-teman bisa lihat di sini yang tadi integer bil, terus ada variabel pointernya kita isi dengan 20. Nah, hal ini dilakukan pada saat program kompilasi. Kita hanya dapat mengakses nilai dalam memori dengan menggunakan pointer bil ini. Ya. Jadi kalau kita ingin mengakses nilai harus kita panggil pointer bil ini. Nah, untuk mengetahui ukuran memori, kita bisa menggunakan size of. Jadi ini artinya size of ini berfungsi untuk mengukur panjang memori atau ukuran memori yang kita gunakan
untuk variabel bil ini. Nah, kalau ada pointer dinamis, ada statik dan dinamis. Kalau statik tadi contohnya adalah array, dan dinamis itu ada penggunaan new pada C++ dan malloc pada C. Nah, kita juga dapat menggabungkannya antara array dan dinamis itu. Jadi namanya pointer dan operasi array. Nah, ini array pada pointer digunakan untuk menyusun alamat memori secara terurut. Dan char A, ini penggunaannya char ada nama variabel dan itu elemennya. Ini berarti bahwa alamat memori yang paling awal ialah 0. Kalau char A elemennya adalah 5, kalau tadi elemennya kosong, kalau 5 dia menunjukkan pada kompiler bahwa elemen memberikan 5 blok dimulai dari alamat paling awal dari variabel A. Ini bisa juga kita sebut teknik pengalokasian memori pengikat statis atau static binding gitu ya. Jadi kita ngikat si statis ini menjadi sebuah dynamic, dimana array tersebut dibuat pada proses kompilasi. Bedanya halnya dengan array dinamis adalah sementara dengan menggunakan operator new, kita dapat menciptakan suatu array pada saat dibutuhkan dan mengabaikan jika tidak dipakai. Jadi kalau yang tadi kita lihat kotak-kotaknya, kalau kita pesan dia sebanyak 10 elemen, sementara kita ngisinya hanya 3 elemen, maka dia akan kehilangan secara percuma atau tidak efisien untuk 7 elemen gitu. Nah, kalau kita gunakan pointer dan operasi array ini dalam secara bersamaan, ketika kita menginputkan 3, yang 7-nya lagi itu akan diabaikan dan bisa digunakan oleh variabel yang lainnya. Nah, selain itu, ketika kita tahu dengan array dinamis dan operasi array, nah kita juga bisa menggunakan delete ya. Jadi delete ini berfungsi untuk mengosongkan variabel yang sudah kita buat. Jadi ada operator delete. Jadi kalau teman-teman udah membuat array ya, seperti codingannya ini, teman-teman udah buat array seperti ini. Nah, ini erat kaitannya dengan delete. Itu kalau misalnya buat delete, kita tinggal tambahin sintaknya delete. Ini elemen kosong, ini artinya kita akan ngosongin. Itu yang kita kosongin yang mana? Kalau tadi di sini dia menggunakan bil, berarti kita ngosongin yang bil gitu. Ini langsung bil. Nah, ini artinya adalah kita memberikan atau mengosongkan ruangan yang sudah dipinjam atau sudah diisi oleh sebuah variabel pointer gitu. Jadi biasakan kalau ngoding pointer pakai array dinamis gitu ya. Setelah kita gunakan di bawahnya kita tambahkan delete ini, codingan delete, agar ketika compiler udah selesai semua variabel itu dikosongkan. Jadi memori kita tidak penuh padahal kita tidak menggunakannya lagi gitu, tadi lebih efisien. Oke, biar lebih paham langsung aja dicoba ke codingannya dan disiapkan Visual Studio Code-nya atau apapun yang teman-teman gunakan dan perhatikan contoh codingan berikut ini. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan langsung pada praktikumnya. Nah, sebelum praktikum, saya ingin mereview kembali mengenai pointer. Nah, segini cukup besar mungkin ya. Untuk pointer, kita tahu yang namanya deklarasi dari pointer itu kita bisa tuliskan dengan tipe datanya apa, kemudian di sini nama variabelnya. Nama variabelnya yang membedakan ini yang membedakan dengan variabel sebelumnya itu dia menggunakan bintang. Ini merupakan variabel pointer. Nah, seperti ini.
Oke, kita coba untuk latihan pointer ya. Nah, untuk seperti biasa, kita tulis dulu include IOStream, kemudian include kemudian using namespace std. Nah, setelah itu baru kita buat yang namanya mainnya atau menu utamanya di sini. Yang pertama yaitu deklarasi variabel kan, deklarasi variabel. Kita mendefine dulu deklarasi variabelnya apa aja. Misalnya di sini contohnya ada kita mempunyai nilai integer x dan juga ada nilai pointernya. Untuk nilai pointer berarti kita menggunakan px, artinya pointer x, seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk menampilkannya? Caranya tampil itu berarti menggunakan cout nilai variabel x ialah x. Nah, kita coba running dulu, ini kosong ya. Kita coba nilai x sama dengan 8 aja ya. Nah, nilai variabelnya x 8. Nah, kita udah tahu nilainya itu 8. Nah, bagaimana dengan alamatnya? Berarti alamatnya itu kita bisa tuliskan yaitu px sama dengan, jangan lupa karena kita akan mendapatkan alamat dari variabel x, berarti kita menambahkan dan x. Jangan lupa untuk alamat, untuk get alamat, untuk mendapatkan alamat menggunakan dan, sedangkan untuk mendapatkan nilai menggunakan bintang, seperti itu. Berarti di sini kan bintang px sama dengan x ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan alamatnya berarti px alamat dari variabel x. Kita coba running, apakah bisa? Nah, ini ya, cuman kurang rapi karena kita belum menggunakan yang namanya inline. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan swap ya. Swap itu dia untuk menukar nilai pada satu variabel. Nah, biasanya untuk menukar variabel di pemrograman yang lalu kan kita pernah melakukan penukaran nilai ya. Nah, yang dilakukan tuh hanya nilainya saja, tapi alamatnya itu tidak ditukar. Gitu. Jadi kalau misalnya alamatnya ditunjuk, maka yang akan muncul tuh nilainya itu tidak akan berubah. Oleh karena itu, kalau misalnya nilainya dirubah, berarti alamatnya pun harus dirubah. Misalkan dalam kasus ini saya membuat contoh nilai y, nilai x dan nilai y. Nilainya itu misalnya 2. Tapi kita membutuhkan satu alamat yang untuk menunjuk pointer ke y, itu dinamakan dengan py, seperti ini. Kita copy aja untuk menampilkannya, berarti alamat nilai variabel y dan alamat variabel y. Jangan lupa untuk mendeklarasikan terlebih dahulu alamat dari variabel y. Alamatnya berarti dan y. Seperti ini. Kita coba jalankan dulu apakah bisa. Ini ya, oke, udah jalan ya. Rapi. Ini nilainya 8 dan 2. Dan di alamat X itu ada 0C di belakangnya ya. Dan alamat Y itu ada 08. Alamatnya sudah mempunyai masing-masing alamat. Nah, kemudian kita akan membuat yang namanya swap atau penukaran nilai.
Nah, untuk penukaran nilai berarti kita menukar dulu variabelnya ya. Untuk menukar dulu variabelnya dengan cara kita tinggal panggil swap x, y, seperti ini. X, y. Kita coba running. Sebetulnya di sini nilai variabelnya udah berubah ya, nilai x-nya jadi 2, nilai y-nya jadi 8. Nah, bagaimana dengan nilai dari variabelnya? Cout dulu di sini, cout. Cout, berarti ini pengguna swap. Kita coba lihat memorinya ya, alamatnya. Kalau kita coba lihat alamatnya, nah di sini masih sama alamat dari variabel x itu 0c, 08 untuk y, 08 untuk y, dia belum berubah. Nah, maka kita perlu merubah alamatnya juga dengan menggunakan perintah swap. Kita bisa tulis swap berarti px, py seperti ini. Nah, setelah itu kita running. Ini ada error, titik komanya jangan lupa. Nah, ini kita lihat di sini nilainya x-nya itu 8. Setelah di swap nilai x itu menjadi 2 dan nilai y-nya 2 itu menjadi 8, dan untuk alamat itu dari 1c menjadi 18. Nah, berarti kita sudah berhasil, tidak hanya alamatnya yang kita tukar, tapi tidak hanya nilainya yang kita tukar, tapi alamatnya juga kita sudah tukar dengan menggunakan perintah swap. Oke, ini untuk yang swap. Kita lanjutkan untuk yang pointer dan operasi aritmatika. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan yang namanya data array. Misalnya saya mempunyai suatu nilai array, itu misalnya integer, x-nya itu 5. Artinya kita tuh mempunyai nilai sebanyak 5 buah data ya, ada blok-blok. Kalau misalnya kita gambarkan di slide sebelumnya sudah dijelaskan juga terdapat 5 blok. Dan jangan lupa untuk array sendiri dimulai dari indeks ke 0, kemudian ke 1, 2, 3, dan 4. Ini ada 5 buah data ya, ada 5 buah data. Nah, misalkan kita akan menunjuk alamat-alamat tersebut. Berarti kan kita tuh misalnya integer x nilai ke 0 sampai dengan integer misalnya katanya berarti kan kita mempunyai satu indeks ya, x itu sampai 0 sampai dengan 4. Nah, dia tuh pasti memiliki alamat pun yang berbeda-beda. Alamatnya pasti beda-beda. Alamatnya beda-beda ya. Ini jangan nilainya jangan x deh. X array aja lah. X array gitu ya. Alamat x array-nya pasti dia memiliki alamat yang berbeda-beda. Mungkin ini misalnya alamatnya 100 gitu ya. Saya copy dulu ya. Mungkin di sini nilainya 102, 104, 106 dan 108.
ini alamatnya. Nah, untuk menunjukkan pointernya berarti kita tuliskan seperti biasa PXA. Ini untuk oh ya, jangan lupa untuk bintangnya ya. Ini untuk menunjukkan bahwa PXA itu dia untuk pointer XA. Kita boleh komen ini aja ya, kita komen dulu yang ini. Kita komen dulu supaya tidak pusing sampai dengan sini ya. Nah, untuk variabelnya gimana? Untuk variabelnya misalkan secara manual saya punya nilai kasih define satu nilai, misalnya x01. Misalnya di sini kasih nilai, kita bisa isi dengan misalnya 1, 2, 3, 4 dan terakhir 5 misalnya. Nah, kita coba tes dulu ya, perlahan-lahan kita tes dulu. Misalnya akan mengeluarkan nilai dari XA indeks ke 0. XA tadi itu namanya ya, XA nilai ke 0. Berarti untuk mengeluarkan nilainya berarti kan XA 0 gitu ya. Coba running. XA 0 sama dengan 1. Ini sama dengan lah ya, biar kelihatan. Nah, ini. Kemudian untuk alamatnya gimana? Kalau untuk alamatnya berarti kita menggunakan PXA kan ya. Untuk alamatnya berarti kita harus definisikan di bagian sini, biar untuk pointernya lah, biar tanda ini ya. Pointer PXA sama dengan jangan lupa alamat tuh berarti pakai dan ya, dan XA XA nya berarti indeks 0 seperti ini. Kita coba hasilkan, kita coba running. Alamatnya ialah alamat X0 ialah berarti PXA ya. Berarti tadi itu namanya apa ya? PXA. Ini ya. PXA. Kita coba running. Nah, ini nilai XA01 alamatnya, XA adalah D0. Nah, bagaimana untuk menampilkan alamat-alamat lainnya? Berarti karena alamat dari suatu array itu kan dia satu blok-blok ya, kalau digambarkan berarti kan dia bergeser ya, mulai dari 0 dia bergeser ke tetangganya, alamatnya itu tambah 1, berikutnya tambah 1 lagi gitu ya, itu alamatnya ya. Jadi ini kan tambah 1, berarti ini 0, berarti alamat selanjutnya itu berarti 0 ditambah 1, alamatnya 0 tambah 2 dan seterusnya, maksudnya 1 tambah 1 aja biar pusing. Dia bergeser sebanyak satu kolom ke sampingnya gitu ya, kalau digambarkan. Berarti di sini kita bisa tuliskan bisa tuliskan X1 ininya 1, alamat 1 ialah PXA plus 1 karena dia bergeser sejauh 1 kali. Ini ya. Nah, yang kedua kan ini dia punya alamatnya di 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Dia bergeser sebanyak 2 kolom di samping kanannya. Kalau diilustrasikan seperti gambar gitu ya. Seperti ini. Ini 3, ini jangan lupa
1 2 3. Nanti teman-teman boleh pakai looping juga, nggak apa-apa, ini supaya detailnya aja supaya kelihatan. Jadi kalau pakai looping ini tinggal tambah i. Oh, ini belum pakai inline ya. Kita pakai inline. Nah, ini contoh penggunaan. Misalnya alamat 0, 1, alamat 1 itu 2, nilai dari indeks 0 itu 1, berarti alamatnya ini. Pasti alamat itu dia berbeda-beda. Kalau diibaratkan kayak gambar itu, contoh gambarnya berarti kan seperti ini ya, kolom-kolomnya tuh. Ini kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, untuk mengakses kedua ini berarti kan dia bergeser sebanyak kolom kedua gitu, bergeser sebanyak 2 kali, 1 dan 2. Oke, ini contohnya. Nah, oke, itu untuk menggunakan untuk penggunaan array. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita sebetulnya tadi dijelaskan juga kalau untuk alokasi memori itu ada 2 ya. Ini bisa dikatakan ini tuh namanya alokasi statis ya. Alokasi statis, dan bagaimana untuk yang dinamis gitu ya. Ini untuk yang statis. Kalau untuk statis, kalau kita sudah menambahkan atau mendefine isinya itu ada 5 blok, berarti ada 5 blok. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ini, berarti ini artinya dinamis. Boleh berdasarkan kebutuhan datanya. Untuk array dinamis, kita bisa contohkan ini karena kita sebelumnya menggunakan ini tuh tipe data integer. Bagaimana dengan tipe data string? Kita contohkan untuk tipe data string, misalkan misalnya untuk lokasi itu kan pasti berbeda-beda ya, maksudnya bisa berubah-ubah gitu. Untuk lokasi itu berarti kita bisa define, misalnya lokasinya ada di Cibiru. Berarti kalau kita lihat di sini tuh ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 6 ya. Kalau datanya ada 6. Datanya mah ada 6, tapi di sini sebetulnya ada 5. Nah, untuk lokasi berarti kita untuk pointernya kita bisa tuliskan di sini juga supaya nggak pusing lah, di sini aja char berarti p lokasi. Nah, p lokasi ini dia untuk menunjukkan pointer dari variabel lokasi. Nah, kita coba ini, kita komen dulu ya yang ini. Nah, kita sudah punya ini ya, kosong belum ya? Nah, ini udah kosong nilainya, berarti kita tinggal buat itu namanya alokasi memori dinamis. Nah, untuk alokasi memori dinamis kita bisa keluarkan dulu, ngecek dulu nilainya, nilai data. Lokasi, coba kita running. Nilai datanya harusnya Cibiru. Nah, ini ada nilai data sama dengan Cibiru ya, udah muncul. Nah, kemudian bagaimana dengan alamatnya? Untuk
atau sebetulnya kan itu bagian dari kecil ya, bagian dari array indeks. Kita coba pengen tahu dulu indeks 0 itu apa ya. Ini nilai data lokasi ke berapa ya, ke 0. Ini berarti harusnya C ya tulisannya, indeks 0. Kita coba, nah C ya udah betul. Kalau biar nggak penasaran, coba random aja 1 misalnya. Nah C biru berarti kan kayak gitu. Nah sedangkan untuk nilai lokasinya berarti kita ini untuk nilai dari P lokasi kita bisa tuliskan P lokasi sama dengan lokasi ya. Ini jangan lupa bintang itu dia menunjukkan nilai ya, untuk mendapatkan nilai. Berarti nilai P lokasi pointer sama dengan P lokasi. Kita coba running. Nah nilainya ini lokasinya C biru, nilai pointernya seperti itu. Kemudian untuk menggeser, misalnya untuk menggeser lokasinya, misalnya P lokasi untuk mengambil indeks berikutnya misalnya plus sama dengan 3 aja, artinya ditambah 3, artinya bergeser sebanyak 3 buah. Misalnya di sini saya ingin menggeser si array-nya itu menjadi ngegeser ke 3, kan sebelumnya ada 6 ya, 4, 5, 6. Nah dengan menggunakan P lokasi plus sama dengan 3, artinya dia akan menggeser sejauh 3. Misalnya C I B C B C B. Oh ya maaf, ini datanya mah 6 tapi indeksnya ada 5 ya, mohon maaf. Nah berarti kita menggunakan P lokasi plus sama dengan 3, berarti dia akan menggeser sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah gimana caranya? Kita menggunakan teknik yang tadi, berarti cout pointer, nilai dari pointer misalnya 2 plus 3. Saya pengen menampilkan pointer kedua, berarti yang harus muncul tuh bergeser sebanyak indeks kedua gitu. Maksudnya ini saya akan menampilkan indeks kedua, tapi karena dia udah bergeser, berarti harusnya yang muncul itu 0, 1, 2, 3. Berarti yang harus muncul tuh U ya. Berarti P lokasi sama dengan 2 plus 3 ya, seperti ini. Kita coba running. Ininya mau usah 2 plus 3, tapi ketika kita mengambil nilai 2 berarti kan harusnya yang ini ya. Apakah muncul nggak? Katanya P lokasi, oh P nya besar ya. Nanti kita running. Nah ini ya, pointer 2 plus 3 sama dengan U. Nah karena setelah digeser sebanyak 3 geser 0, 1, 2, 3, berarti P lokasi itu nilainya harusnya jadinya IRU ya. Kita coba nilai pointer baru gitu ya.
setelah digeser kita lokasi ini aja. Kita coba running. Nah ini setelah digeser nilainya, ini belum pakai inline. Coba running. Nah setelah digeser jadi biru karena dia bergeser sebanyak 3. 0 1 1 2 3. Nah jadi yang ini ya, biru. Oke, itu untuk yang alokasi dinamis. Nah sebetulnya untuk deklarasi dinamis tuh ada, kita bisa menggunakan new juga gitu ya. Misalnya kita menggunakan contoh pada untuk mengetahui apa ya, untuk mengetahui besaran datanya. Misalkan kita mempunyai satu integer, misalnya bilangan ya, bilangannya a aja lah misalnya, sama dengan new integer. Nah ini tuh artinya maka bilangan a itu dia memberikan suatu memori yang dinamis, mau berapapun lah sama komputer yang memberikan memorinya. Misalnya integer a sama dengan new integer. Nah kemudian untuk pointer a nya sendiri kita kasih nilai sama dengan misalnya 10 lah. Nah berarti kita bisa langsung menggunakan alokasi memori itu baru, ini memorinya baru ya, integer ya. Berarti kita bisa menggunakan cout nilai a sama dengan bintang a. Jangan lupa bintang sekali lagi itu untuk menunjukkan nilai. Nilainya 10 ya, udah muncul. Biar beda ininya, kita tinggal buat seperti ini. Alokasi memori dinamis. Nah, berarti setelah kita mempunyai nilai A, apalagi yang akan kita lakukan? Oh lupa, belum pakai ini. Apalagi yang kita lakukan, nah ini yang kita akan lakukan, kita akan mengetahui lokasi memorinya di mana. Maka lokasi memori, jangan lupa kalau lokasi memori berarti kita menggunakan yang namanya A gitu kan ya. Yang ini variabelnya ya, lokasi memori. Nah ini lokasi memori ada di 770. Ini secara umum, jadi dialokasikan secara dinamis, dan untuk menghitung atau mengukur dari datanya kita bisa menggunakan yang namanya perintah size of. Jadi cout ukuran datanya, ukuran A sama dengan size of, nah ini udah ada ya, size of A banyak. Baik, oke, kita coba running. Nah ini
Ini contohnya yang kita ketahui kan yang namanya integer itu ada berarti kita tahu yang namanya ukuran data dari variabel A itu ukurannya itu sebesar 8 byte. Nah, ini untuk alokasi memori dinamis. Jadi kalau misalnya pada array jika kita mengalokasikan memorinya itu 5, tapi yang kita pakai itu misalnya 2, sisanya kan masih kosong gitu ya. Maka untuk supaya lebih efektif dan efisien kita menggunakan alokasi memori. Jadi memori yang terpakai itu 8 byte. Oke, mungkin ini saja untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, gimana teman-teman? Mudah dipahami kan video kali ini? Nah, semoga teman-teman juga mengikuti ya di rumah, diimplementasikan sendiri case study kasus yang berbeda lagi biar pengalamannya lebih banyak. Oke, jika ada pertanyaan ataupun ada yang akan ditanyakan, silahkan teman-teman bisa tuliskan komentar di kolom bawah, ataupun juga teman-teman bisa berdiskusi langsung di WhatsApp grup yang sudah kita buat di masing-masing kelas gitu ya, ataupun juga classroom dan juga spot ya Pak ya. Iya, betul sekali. Nah gitu ya, jangan sungkan untuk bertanya gitu ya. Kalau misalnya kita ada yang nggak paham, langsung aja ditanyakan, karena ada pepatah mengatakan kalau malu bertanya sesat di jalan. Nah seperti itu Bu Dian. Oke teman-teman, semoga teman-teman dan selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa stay safe, stay healthy, stay at home, dan jangan lupa berdoa. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.